Perkenalkan, nama saya Viola Fitriani. Saya adalah mahasiswa PGSD Universitas Terbuka. Pada saat ini saya akan melaksanakan tugas praktikum IPA di SD, yang mana saya akan mencari hewan dan tumbuhan. Saat ini adalah malam hari, di mana saatnya kita akan mencari hewan-hewan tersebut. Nah teman-teman, sebelum kita pergi mencari hewan-hewan tersebut, saya ingin menjelaskan bahwasannya pada tugas kali ini saya akan mengambil judul tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu berbeda dengan benda mati ya, teman-teman. Jadi, makhluk hidup itu bertumbuh, bergerak, bernapas, dan bereaksi terhadap rangsangan. Untuk mengetahui itu, maka kita akan praktek nanti setelah kita temukan hewannya. Halo, di sini saya akan mencari hewannya, yaitu semut. Arahin ke sini tolong. Nih, semutnya. Aduh, nggak masuk. Oke ya, ini satu lagi mana ya? Ini. Oke, jadi kita dapat 2 semut. Kita cari hewan yang lainnya. Let's go. Oke, hewan selanjutnya yaitu bekicot. Apakah kamu melihatnya? Ini dia hewan bekicotnya. Oke, kita sudah dapat hewan kedua untuk penelitian kita hari ini, praktikum kita hari ini. Oke, hewan selanjutnya yaitu ulat sagu. Kamu pernah lihat ulat sagu? Pernah belum? Kalau belum, ayo kita lihat. Ini dia ulat sagunya. Apa kamu melihat ulat sagu yang sebesar ini? Ini adalah ulat sagu. Kalau dimakan enak loh. Oke, satu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, sekarang adalah hewan keempat. Kita berada di belakang rumah, tepatnya di perkebunan sawit. Aku mau ambil cacing. Mana cacingnya? Ini dia, tadi udah kita gali dan kita menemukan seekor cacing. Nih ya, kelihatan gerak-gerak. Oke, ini kita masukin dulu. 1 ekor aja. Oke, hewan kali ini agak tricky. Dapat. Oke, untuk tumbuhannya saya mau mengambil jamur yang tumbuh di pohon sawit. Check it out. Oke, ini dia jamurnya. Aku nggak tahu sih namanya jamur apa nih. Jamur apa nih? Yuk, cukup banget. Oke, ini dia ya, kita ambil 1 aja. Oke, tanaman selanjutnya itu saya mau mengambil serai. Serai ini biasanya digunakan untuk memasak ya, rempah-rempah dalam memasak, tumbuhan untuk memasak. Oke, ini ya teman-teman, serainya. Oke, jadi kita ini benar-benar di kebun ya teman-teman. Aku mau ngambil pohon pisang untuk praktikum kali ini. Ini pohon pisang, aku ambil yang anakan ya, biar bisa dibawa pulang. Pohon pisangnya. Oke. Next, tanaman yang keempat itu pohon rimbang. Kalau bisa lihat, ini ada pohon rimbang. Ini bukan pohon terong ya, walaupun rimbang itu sejenis terong-terongan, tapi ini pohon rimbang. Oke, tanaman terakhir adalah tanaman yang cukup spesial ya teman-teman, yaitu putri malu. Putri malu itu ketika malam hari dia akan mengatup, sedangkan ketika dia siang hari dia akan membuka. Ciri khas putri malu itu adalah ketika disentuh dia akan mengatupkan daunnya atau menutup daun-daunnya. Oke, kita lihat ke sini.
Nah, posisinya ini sekarang saat ini malam hari. Ini putri malu ini tidak mati ya, teman-teman bisa lihat yang ada di sini aku sentuh. Tuh, bergerak. Kelihatan nggak? Oke, coba lihat yang ini deh. Lihat ya, ini tidak mati ya teman-teman. Tuh. Jadi dia benar-benar bergerak. Hanya saja ketika malam hari, putri malu itu akan mengatupkan daunnya. Kita ambil ya. Ini teman-teman putri malunya ya, tuh, jadi dia udah dipotong. Jadi putri malu tuh ketika siang hari dia akan mengembangkan daunnya, tapi kalau malam hari dia akan menguncupkan daunnya. Pembahasan kali ini saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang ciri-ciri hewan. Ciri hewan yang pertama yaitu ulat gendon. Teman-teman mungkin ada yang udah tahu tentang ulat gendon. Teman-teman bisa lihat dulu. Nah, ulat gendon ini dari pengamatan saya, ciri-ciri makhluk hidup yang memiliki tubuh panjang sekitar 3 hingga 4 cm. Tumbuh ulat gendon ini biasanya berwarna putih, cuman karena saya mencarinya pada malam hari sehingga teman-teman mungkin melihatnya bercampur tanah ya teman-teman. Warnanya nggak kelihatan putih gitu, biasanya warnanya putih. Habitat ulat gendon ini biasanya di pohon sawit atau beberapa orang menyebutnya juga dengan ulat sagu. Dia tumbuh sebagai pembusukan untuk proses pembusukan pada tanaman. Oh iya teman-teman, ulat gendon ini juga kaya akan protein ya teman-teman. Beberapa dari masyarakat kita juga mengkonsumsi ulat gendon. Nah, ulat gendon ini dia bereaksi ketika disentuh. Coba kita lihat teman-teman di sini. Oh nih, teman-teman boleh lihat. Ini ya, kita bereaksi terhadap disentuh. Tuh, bisa lihat ya. Tuh, dia bereaksi terhadap ketika disentuh. Ulat gendon ini juga bernapas, dan dia juga memerlukan makanan. Hewan ini bisa bertumbuh hingga 3-4 cm. Dia juga berkembang. Mengenai ulat gendon tadi teman-teman, jadi ulat gendon itu juga mengalami metamorfosis ya. Ulat gendon ini juga termasuk metamorfosis sempurna seperti ulat-ulat yang lainnya. Dia mengalami dari telur menjadi larva, kemudian pupa, kemudian berakhir menjadi kumbang dewasa yang teman-teman sering lihat tuh, kumbangnya berwarna merah bersayap. Jadi ulat gendon ini akan bermetamorfosis seperti kumbang itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu bekicot. Nah, bekicot ini makhluk hidup yang termasuk dalam kelompok moluska atau invertebrata yang tidak memiliki tulang punggung. Teman-teman bisa lihat itu adalah cangkangnya berjalan dengan perut. Bekicot juga memiliki radula, alat mulut untuk mengikis makanan. Umumnya habitatnya di daerah-daerah tempat yang lembab. Teman-teman bisa temui dia ketika di malam hari atau di siang hari di tempat-tempat yang cenderung berair atau lembab ya teman-teman. Dan tes mengenai hasil pengamatan kita, apakah bekicot ini bergerak atau tidak, kita lihat. Oke, nah, melihat. Jadi nih ketika saya sentuh ya, ternyata dia bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan ya teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Bekicot ini juga hewan yang tentu saja bernapas. Dia juga memerlukan makanan. Dia juga akan bertumbuh. Ketika dia tumbuh maka cangkangnya juga akan ikut besar dan berkembang. Hewan selanjutnya yaitu adalah cacing tanah yang teman-teman mungkin pasti tahu banget lah mengenai cacing tanah, sering digunakan oleh bapak-bapak untuk memancing biasanya. Nah, cacing tanah ini tubuhnya itu tersegmentasi, dia juga tidak punya tulang belakang. Hewannya bergerak menggunakan kerutan perut, bernapas. Jadi hewan cacing ini sangat unik ya teman-teman, dia itu bernapas menggunakan kulit loh, kulit. Sekarang kita lihat apakah cacing ini bisa bergerak terhadap rangsangan. Ayo kita cek.
kucingnya. Tuh teman-teman bergerak ya, walaupun pergerakannya agak lambat. Hewan ini juga bertumbuh dan berkembang. Oke, selanjutnya yaitu hewan semut. Nah, ini semut teman-teman, semut hitam, warnanya hitam pekat dan mengkilap, panjangnya sekitar 2,5 hingga 3 mm. Mereka biasanya hidup berkoloni. Kebiasaannya itu menyerang rumah untuk mencari makan di dapur, di tempat-tempat sampah. Mereka juga berpotensi menyebarkan bakteri salmonella dan itu bisa menyebabkan sakit perut ya teman-teman. Ya, mari kita lihat apakah hewan ini bergerak terhadap rangsangan. Oke, kita cek ya. Oh, ternyata bergerak teman-teman. Dan dia mau kabur. Nah, semut ini juga namanya hewan, tentu saja bernapas ya teman-teman. Dia juga perlu makan, dia mencari makan biasanya di sekitar tempat sampah. Dia juga bertumbuh dan berkembang. Lalunya itu kupu-kupu. Teman-teman bisa lihat cantik banget ya. Jadi kupu-kupu ini adalah hewan yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup dengan bernapas, tentu saja bernapas. Dia juga membutuhkan nutrisi. Dia bergerak dan dia juga bereaksi terhadap rangsangan. Aku kayaknya nggak bisa sentuh deh karena kalau dikeluarin dia akan lepas ya teman-teman. Kupu-kupu ini bernapas tentu saja dengan sistem pernapasan yang ada pada tubuhnya. Dia juga membutuhkan nutrisi seperti nektar atau madu yang ada di bunga untuk bertahan hidup. Kupu-kupu juga bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Dia juga bereaksi terhadap rangsangan, misalnya seperti cahaya, bau, dan sentuhan. Kupu-kupu ini termasuk dalam metamorfosis sempurna ya teman-teman, karena dia melalui proses dari telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, hingga kepompong menjadi kupu-kupu dewasa seperti ini. Kupu-kupu juga bereproduksi melalui perkawinan dan bertelur. Warna sayapnya yang berfungsi sebagai kamuflase. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri makhluk hidup pada tumbuhan. Nah, tumbuhan kali ini adalah putri malu ya teman-teman. Jadi kebetulan putri malu ini saya ambil udah terpotong akarnya. Nah, jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai ciri-ciri putri malu, yang mana putri malu ini memiliki kemampuan untuk mengatupkan daunnya saat disentuh atau terkena getaran. Gerakan itu merupakan respon terhadap rangsangan dan berfungsi untuk melindungi dirinya dari predator. Duri pada batang daun berfungsi untuk melindungi dirinya juga. Teman-teman bisa lihat ada duri-duri di batang-batang daunnya. Jadi hati-hati ketika untuk memegangnya ya teman-teman. Oke. Jadi putri malu ini dia bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Itu benar ya teman-teman. Tumbuhan selanjutnya adalah serai. Teman-teman pasti tahu bahwa serai ini sering digunakan untuk memasak ya teman-teman. Jadi serai ini juga memiliki ciri-ciri makhluk hidup karena ia dapat tumbuh dan berkembang, juga bereproduksi seperti tumbuhan-tumbuhan lainnya. Ciri fisik serai sendiri teman-teman bisa lihat, dia batangnya yang lunak dan berongga. Daunnya juga panjang, kebetulan daunnya sudah saya potong. Tajam-tajam juga ya teman-teman, pipih, bertekstur kasar dan mempunyai aroma khas. Serai ini juga memiliki akar serabut yang fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Serai ini juga tumbuh secara bergerombol. Serai juga dapat bereproduksi secara vegetatif. Jadi teman-teman bisa nanam serai ini dari cara stik batang atau secara generatif dari biji langsung. Oke, selanjutnya yaitu pohon rimbang. Teman-teman pasti tahu dan familiar sekali dengan namanya rimbang. Nah, bentuk pohonnya adalah seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini adalah bentuk fisiknya. Hampir mirip seperti terong-terongan, masih sekeluarga dengan terong-terongan. Ya. Jadi pohon rimbang ini sama seperti tumbuhan lainnya, dia juga bereaksi terhadap rangsangan. Bagaimana cara dia bereaksi terhadap rangsangan? Jadi pohon rimbang ini tumbuh mengikuti arah cahaya matahari. Jadi dia terangsang tumbuh mengikuti cahaya matahari. Jadi ketika teman-teman pohon rimbangnya misalnya tanam seperti ini nih teman-teman. Ketika cahaya matahari itu ada di atas, maka pohon rimbang ini dia akan tumbuh mengikuti cahaya matahari seperti ini, gitu. Oke.
Nah, pohon rimbang ini juga teman-teman dia bernapas menggunakan stomata. Nah, dia juga perlu makanan. Jadi cara pohon rimbang ini sama seperti tumbuhan yang lainnya, yaitu membuat makanan sendiri dari cahaya matahari dibantu oleh klorofil, teman-teman. Pohon rimbang ini juga akan bertumbuh dan akan menjadi besar dibantu dengan akarnya yang menyerap air dan makanan yang dia buat sendiri. Oke, selanjutnya yaitu jamur. Jamur ini disebut dengan jamur Ganoderma. Jamur Ganoderma ini bentuknya seperti kipas, teman-teman bisa lihat dia bentuknya seperti kipas setengah lingkaran dengan permukaan yang bergelombang dan berwarna coklat atau hampir kemerahan ya teman-teman. Jamur ini bisa tumbuh di batang atau akar tanaman. Jamur Ganoderma ini bisa tumbuh di berbagai lokasi termasuk pada batang pohon yang masih hidup dan batang pohon yang sudah mati, atau bisa tumbuh juga di akar-akar tanaman. Nah, jamur Ganoderma ini teman-teman bisa menyebabkan penyakit pada tanaman sendiri seperti busuknya pangkal batang atau busuknya akar. Oke, selanjutnya yaitu pohon pisang. Pasti teman-teman tahu banget dan bahkan pernah makan buahnya ya. Nah, jadi pohon pisang ini memiliki ciri khas yang membedakan dari tanaman-tanaman lain yang udah saya ambil. Nah, pohon pisang ini batangnya tidak berkayu. Bisa dilihat nih, sangat berbunyi-bunyi apa ya, gimana ya, terdiri dari lapisan pelepah yang lunak dan membentuk batang-batang yang semu. Daunnya cenderung lebar, panjang dan warnanya hijau dengan tekstur yang agak mudah robek. Akar pohon pisang itu ada akar serabut ya teman-teman, dan tumbuhnya mengelompok dalam rumpun. Jadi pohon pisang ini tumbuhnya itu berkelompok. Oke, selanjutnya itu apakah pohon pisang bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan? Jawabannya iya ya teman-teman, tentu saja dia bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, meskipun gerakannya tidak seperti gerakan hewan yang cukup cepat. Namun pohon pisang ini memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan seperti rangsangan cahaya, sentuhan, dan gravitasi. Nah, jadi pohon pisang ini akan tumbuh ke arah sumber cahaya, yaitu disebut dengan fototropisme positif. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri praktik kita hari ini, nah, maka kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah bahwasanya makhluk hidup itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersendiri seperti bergerak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsangan. Juga mereka tumbuh dan berkembang. Tempat hidup makhluk hidup itu disebut dengan habitat, di mana segala kebutuhan makhluk hidup diperoleh dari habitatnya. Gitu ya. Terima kasih.